Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita pujikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sambung dengan pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian dalam kondisi tubuh yang sehat dan bahagia. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan menyertai kami sepanjang kami beribadah. Tuhan menyertai kami sepanjang kami beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami
akan pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Ayat 21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini berjudul baik di hadapan Tuhan dan manusia. Baik di hadapan Tuhan dan manusia. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah Robin Hood? Robin Hood itu terkenal karena dia suka menolong orang-orang yang miskin, ya kan? Dia menolong dengan cara membagikan harta kepada mereka. Hartanya dari mana? Hartanya berasal dari rampasan, ya. Robin Hood ini merampas harta dari orang-orang kaya, kemudian membagi-bagikan harta itu terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan cara itu Robin Hood menolong mereka. Kemudian karena perbuatannya itu, Robin Hood dikenal sebagai pahlawan bagi mereka, ya, karena sudah menolong mereka. Teman-teman, menurut kalian bagaimanakah pendapat kalian tentang prinsip menolong sesama dari Robin Hood ini? Dia menolong orang-orang yang kesulitan, dia menolong orang-orang miskin. Tapi masalahnya dia sendiri tidak punya harta yang cukup untuk dibagi-bagikan. Karena dia sangat ingin menolong, tergerak oleh belas kasihan, akhirnya dia memikirkan cara, yaitu dengan merampas harta dari orang kaya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin. Nah, menurut teman-teman, apakah itu dibetulkan? Apakah kalian setuju dengan cara Robin Hood ini? Paulus mengajarkan kita untuk kita memiliki prinsip hidup, yaitu baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Prinsip hidup yang ingin Paulus ajarkan kepada kita adalah baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sayangnya teman-teman, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Kalau Paulus yakin, ya, dia sudah melakukan melakukan hal yang baik untuk Tuhan, ia tidak melukai atau tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, ketika Paulus melakukan tindakan-tindakan kasih terhadap orang-orang di sekitarnya, maka ia tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ya, tentu saja, karena kita bukan dipanggil untuk membahagiakan semua orang. Kita dipanggil bukan untuk menyenangkan semua orang. Terus untuk apa misalnya kita dipanggil? Kita dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan terhadap sesama kita. Ya. Nah,
memikirkan hal yang baik di hadapan Tuhan, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Oke, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak sengaja melukai orang lain. Begitu ya teman-teman. Wih, susah ya Miss ya. Ya, ini memang menjadi resiko kita ya. Terus bagaimana caranya Miss? Nggak bisa milih salah satu Miss, nggak bisa diskon gitu Miss, nggak bisa. Dua-duanya harus jalan ya, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia, harus berimbang. Terus apa yang harus dilakukan Miss? Nah, disinilah teman-teman gunanya hikmat. Kita minta hikmat pada Tuhan agar kita bisa menyenangkan Tuhan ya. Kita baik di hadapan Tuhan, tapi kita juga bisa baik di hadapan sesama kita. Tanpa hikmat kita akan sulit untuk melakukan itu ya. Teman-teman, Paulus ini sangat melekat kepada firman Tuhan ya. Karena itu dia bisa seimbang ya, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Nah, hal inilah yang mau kita kita pelajari ya. Kita pelajari dari Paulus, melekat pada firman Tuhan, minta hikmat pada Tuhan. Dengan begitu kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama ya. Minta hikmat pada Tuhan. Kita diingatkan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kita juga harus melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Jangan hanya berpijak kepada salah satu. Sudah, aku memilih baik kepada Tuhan saja, aku memilih baik kepada manusia saja. Tidak teman-teman, kita harus melakukan dua-duanya ya, dua-duanya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kita sama-sama belajar. Miss Valerie juga masih sering melakukan kesalahan, tapi dari sini Miss Valerie secara pribadi juga diingatkan bahwa hikmat dari Tuhan itu penting. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya dari renungan firman ini. Seorang bukan hanya berlaku baik, tapi juga benar, dan ini membutuhkan hikmat. Oke? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik di hadapan Tuhan, tapi kami juga harus berbuat baik dan menyenangkan orang lain, sesama kami. Tuhan, kami sadar bahwa itu tidak mudah. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, kami mohon hikmat agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan dan kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami pelajari. Kiranya Tuhan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Pembelajaran yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami, untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi mereka. Berdoa pula Tuhan bagi guru-guru kami yang pada hari ini mengajar kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye.